Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah kita menamatkan surah terdahulu, surah Al-A'raf, hari ini kita mula masuk surah yang baru untuk kita tafsirkan, tadabburkan, yaitu surah Al-An'am, dari ayat 1 hingga ayat 3. 3 ayat saja yang akan kita bahas pada pagi yang mulia ini, di bawah tajuk dalil-dalil tentang keesaan Allah. Tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan dalil ini, subjek pada hari ini, pagi ini sangat penting. Sebab perkara yang paling penting dalam Islam adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ini sesuatu yang paling dituntut dalam Islam. Sebab semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, sejak dari Nabi Adam hingga hari kiamat, pertama-tama yang Allah mahu dari mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, sekarang pula pembahasan kita dalil-dalil tentang keesaan Allah. Keesaan Allah, ketunggalan Allah. Allah itu Maha Esa. Dia tidak boleh disekutukan dengan siapa dan apapun juga. Ini di antara dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita bacakan dulu karena ayat tidak begitu panjang. Dari ayat 1 hingga ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadaa ajala wa ajalun musamma 'indah tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Demikian 3 ayat pertama dari surat Al-An'am. Terjemahan dahulu, terjemahan harfiah dahulu.
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Orang kafir. Yang buat syirik ini orang kafir, kata Allah. Dialah yang mencipta kamu dari tanah. Sesudah itu dibentuknya ajal kematianmu. Kemudian ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah yang mengetahuinya. Ini ajal yang satu lagi pula. Bila tibanya? Nanti kita akan jelaskan di dalam tafsir. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Maknanya ajal yang kedua itu adalah masa tibanya hari kiamat. Yang ketiga, dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Semua dalam ilmu Allah. Okey. Setelah kita baca ayat, setelah kita ketahui terjemah harfiah, literal translation, berikut ini kita ingin tahu lebih dalam lagi makna ayat-ayat tersebut. Apa tafsirannya? Atau terjemah maknawiyah. Surah ini dinamakan surat Al-An'am. Al-An'am artinya binatang ternak yang biasanya kita gunakan untuk korban. Unta, kambing, lembu, semuanya itu Al-An'am. Binatang berkaki 4 yang biasanya untuk disembelih sebagai korban atau dam haji. Al-Hadiyu. Unta, lembu, biri-biri, kambing, semuanya itu Al-An'am. Surat ini mengandungi 165 ayat. Surat Al-An'am ada 165 ayat. Termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Maknanya diturunkan di Mekah atau diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena hampir seluruh ayatnya diturunkan oleh Allah di Mekah sebelum Nabi pergi hijrah. Seluruh ayat dalam surat Al-An'am diturunkan di Mekah. Dinamakan Al-An'am karena di dalamnya, di dalam surah ini disebut perkataan An'am yang sangat erat hubungannya dengan adat istiadat kaum musyrikin Arab jahiliyah. Nanti kita akan jelaskan. Sebab musyrikin Mekah pandai mereka-reka hukum. Oh, kambing apabila beranak sekian kali dan anaknya pula kembar atau ada jantan, ada betina yang kesekian kali, tak boleh dimakan. Mereka-reka hukum baru yang berkaitan dengan binatang ternak. Nanti kita akan bahas. Bukan kali ini, nanti. Menurut mereka, binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Tak banyak bezanya dengan amalan orang-orang Hindu hari ini. Ada kambing-kambing tertentu yang kononnya mereka korbankan untuk berhala mereka.
dan tak boleh dimakan, kata mereka. Begitulah menurut kepercayaan orang-orang musyrikin Mekah zaman itu. Juga dalam surat ini disebut hukum-hukum berkenaan dengan binatang ternak. Itu sebabnya surah ini dipanggil dengan surah Al-An'am. Okey, kita mulai tafsiran ayat demi ayat. Tak banyak, 3 ayat saja. Bagi Ustaz, 3 ayat ini yang kita fahami maknanya dan tafsirannya lebih baik bila kita bahas dalam 2 jam ini, 10 hingga 12. Apabila 3 ayat ini, kita baca ayatnya, kita fahami maknanya, lalu kita berazam untuk melaksanakan dalam hidup segala kehendak Allah dalam 3 ayat ini. Jauh lebih baik kalau dalam 2 jam ini kita baca Al-Quran sampai 300 ayat. Walau 300 ayat. Kalau hanya baca, tapi kita tak faham. Minta maaf, itu pandangan Ustaz. Sebab ayat Quran diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman. Macam mana anda dijadikan pedoman bila kita tak faham? Ustaz ulang sekali lagi, kewajiban umat Islam terhadap Quran ada 5. Beriman pada Al-Quran, dia kalamullah. Semuanya benar belaka. Yang kedua, tilawatuhu, baca dengan makhraj yang betul. Yang ketiga, al-fahmu bihi, faham apa yang Allah maksudkan dalam ayat demi ayat. Faham. Yang ketiga, baru al-hifzu. Hifzu bukan hafal ya. Hifzu maknanya simpan dalam memori. Simpan dalam ingatan kita. Apa yang kita sudah fahami, ingat, maksudnya ingat. Baru yang keempat, al-amalu bih. Al-amalu bih. Ustaz ulang, beriman bahwa Quran kalamullah, tilawatuhu, membaca. Yang ketiga, faham. Sudah faham, minta maaf, bukan ingat. Ingat itu adab-adab menuntut ilmu. Setelah faham, langsung al-amalu bih, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang kelimanya, tablighuhu ilal akharin, sebar-sebarkan, beritahu kepada orang lain apa yang awak sudah faham dan amalkan secara pribadi. Tak cukup, awak kena war-warkan kebenaran itu kepada orang lain, kepada isteri, kepada anak, kepada ibu bapa, kepada jiran tetangga, dan kepada umat Islam lainnya. Tabligh maknanya menyampaikan. Okey, kita fokus kepada ayat pertama. Apa kata Allah? Kita ulang sekali lagi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Allah yang macam mana? Yang memiliki segala pujian itu? Yang telah mencipta langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir, mereka mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Mereka berbuat sebaliknya. Mereka menyeleweng. Nah, sekarang tafsiran ayat. Imam Ibn Katsir berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memuji dirinya
yang maha mulia, serta menyanjung dirinya yang telah mencipta langit dan bumi sebagai tempat tinggal bagi hamba-hambanya. Bumi. Apakah hamba-hambanya itu manusia atau jin? Termasuk makhluknya dari kalangan binatang. Allah yang cipta langit dan bumi, mengadakan tempat untukmu. Dia juga telah mencipta kegelapan dan cahaya yang sangat berguna bagi hamba-hambanya pada waktu siang dan malam. Siang adanya matahari cerah untuk membolehkan kita ke sana kemari untuk mencari rezeki. Kegelapan malam supaya kita boleh tidur dengan nyenyak dan tenang. Gelap. Semua ada kegunaannya. Semua itu Allah yang cipta. Ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam. Kegelapan az-zulumatu disebut dalam bentuk jamak, plural. Zulumat. Az-zulmu singular, gelap. Zulumat disebut dalam bentuk plural, jamak. Maknanya kegelapan itu banyak. Sedangkan cahaya pula disebut dalam bentuk singular, nur, bukan anwar. Jamak nur anwar. Apa rahasia? Allah sebut dalam bentuk jamak dalam bab kegelapan, sedangkan nur atau cahaya singular. Karena kemuliaannya. Karena kemuliaannya. Maksudnya, nur disebut dalam bentuk tunggal karena kemuliaannya. Kemuliaannya. Keistimewaannya. Sebabnya dalam bahasa harian, kalau kita ingin mengatakan kehebatan sesuatu, kehebatan seseorang, dialah satu-satunya. Dialah satu-satunya. Maknanya menunjukkan dia memang hebat mengatasi yang lain. Hal ini samalah dengan firman Allah. Hal ini samalah dengan firman Allah. Wa 'anil yamini wasyama'il. Ke kanan dan ke kiri. An-Nahl ayat 46. Mengapa kanan disebut yamin dalam bentuk mufrad atau singular, satu, kanan itu satu, sedangkan kiri pula disebut dalam bentuk jamak, plural, syama'il, singularnya shimal, shimal. Tapi mengapa kiri disebut syama'il dalam bentuk jamak? Demikian juga firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 153. Ketika Allah menyebut siratal mustaqim, itu sirat. Tetapi ketika melihat atau menyebut jalan-jalan lain selain siratal mustaqim itu dalam bentuk subul. Subul itu jamak dari sabil. Sabil itu singular. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut jalan-jalan selain jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, subul, dalam bentuk jamak. Seperti firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Sila lihat nota. Jangan hanya dengar saja.
Sebab dalam prinsip pembelajaran, semakin banyak kita ikut sertakan indera kita, anggota kita terhadap sesuatu, akan lebih baik, akan lebih afdal. Itu sebabnya kata para ulama, baca Quran memang besar ganjarannya, walaupun dalam bentuk hafalan. Tapi bila Al-Quran dibaca dengan melihat mushaf, melihat Al-Quran, itu ada kelebihan tersendiri. Kelebihan memandang Quran itu sendiri yang tidak akan didapat oleh orang yang membaca Quran secara hafalan. Apalagi bila sampai kepada ayat tauhid, tangan kita tunjuk satu tangan menunjukkan akan keesaan Allah. Itu sebabnya pada tahiyat akhir, mulut menyebut asyhadu an la ilaha illallah, mulut menyebut, jari menunjukkan lambang tunggal esa, mata pula melihat ke arah jari. Semakin banyak kita ikut sertakan indera kita, anggota kita terhadap sesuatu, maka lebih afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Ustaz ulang sekali lagi. Dan bahawa yang kami perintahkan itu adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Lalu apa kata Allah? Maka ikutilah ia, jalan yang lurus itu. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan. Digunakan jalan-jalan, bukan jalan satu. Subul, itu jalan-jalan yang banyak, yang mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Satu saja. Sebagaimana sabda Nabi menjelaskan, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka. Satu saja yang layak masuk syurga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan masuk Qadiani. Jangan masuk Syiah. Jangan masuk Islam liberal. Jangan masuk Murji'ah. Jangan masuk Qadariyah. Jangan masuk macam-macam nama jalan-jalan itu. Jangan itu. Tapi kata Nabi, ikut jalan Ahlus Sunnah saja, satu-satunya. Nabi yang sebut. Ini yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim. Di sini pula Allah Subhanahu wa taala menyebut jalannya dalam bentuk mufrad, singular. Sedangkan jalan-jalan yang lain disebut dalam bentuk jamak. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Namun orang-orang kafir, setelah Allah menyebut dialah yang maha terpuji, dia menyanjung dirinya. Allah bila menyanjung dirinya, wajar-wajar saja. Sebab Allah maha sempurna. Bila kita belajar Al-Asma'ul Husna, dari segala angle, kesempurnaan Allah itu mutlak. Pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, pada zatnya, sempurna belaka. Macam kita belajar semalam tentang Allah Al-Ali, Allah Al-A'la, Allah Al-Muta'al. Mutlak. Ketinggian Allah itu mutlak. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dialah yang mencipta langit dan bumi untuk tempat kita tinggal. Dialah yang menciptakan kegelapan
dan cahaya. Nah, gelap pula disebut dalam bentuk jamak. Maknanya yang membawa kegelapan ini memang banyak. Yang boleh membawa kepada cahaya, terang benderang, iman, satu saja. Lalu Allah sebut, bagaimana sikap orang kafir berhadapan dengan kehendak Allah ini? Allah sebut, namun sebahagian mereka, walau demikian, namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Berbuat syirik. Itu sifat orang kafir. Maksudnya, walaupun demikian kekuasaan dan kemurahan yang Allah telah anugerahkan kepada hamba-hambanya, orang kafir pun hamba Allah juga. Orang kafir pun makhluk ciptaan Allah juga. Cuma Allah katakan, walaupun demikian kekuasaan dan kemurahan Allah yang Allah telah anugerahkan kepada hamba-hambanya itu, bumi ini bukan didiami oleh orang Islam saja, orang beriman saja. Orang kafir juga yang durhaka pada Allah tinggal di bumi. Tapi sayangnya sikap mereka, sebahagian mereka kufur atau ingkar dan menjadikan sesuatu sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah. Malahan mendakwa bahawa Allah mempunyai isteri, mempunyai anak, sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah dari semua dakwaan mereka itu. Coba tengok, ini baru satu pandangan dari ulama tafsir yang namanya Imam Ibnu Katsir. Kita tengok pula pandangan ulama tafsir lainnya. Ini ulama tafsir moden, Profesor Wahbah Az-Zuhaili, yang baru saja meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Beliau mengarang satu kitab namanya Tafsir At-Tafsir Al-Munir. Apa kata beliau terhadap ayat di atas? Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya yang maha mulia sebagai pengajaran kepada hamba-hambanya agar mereka beriman dan menyanjungnya. Allah hendaklah disanjung sebab dia sempurna segala-galanya. Maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui, maha bijaksana, maha. Tak wajarkah dia disanjung? Malah hadis Nabi banyak menyebut, ayat Quran juga banyak menyebut, yang andai kata kita sanjung Allah sehabis-habis sanjungan, namun belum memadai lagi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan ungkapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji-pujian kepunyaan Allah. Dan bukan dengan anggapan Ahmadullah. Bukan dengan ungkapan Ahmadullah. Ini ada rahasia tersendiri dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Allah tidak suruh kita menyebut Ahmadullah. Aku memuji Allah. Apa bezanya Pak Ustaz? Bukankah sama saja? Aku memuji Allah. Satu lagi pula, segala puji-pujian milik Allah, kepunyaan Allah. Apa sebabnya? Karena ungkapan alhamdulillah membawa makna as-subut wad-dawam. As-subut wad-dawam. As-subut maknanya tetap, sabit. Ad-dawam maknanya berkekalan.
Itu sebabnya nama Allah Al-Hamid atau Al-Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Dia dinamakan sebagai sifat subutiyah. Subutiyah, iaitu sifat kesempurnaan bagi Allah. Alhamdulillah membawa makna as-subut wa dawam. Dia sabit, tetap. Tidak boleh dicabut sifat itu daripada Allah. Wa dawam, maknanya selama-lamanya. Bukan untuk sementara. Berbeza dengan manusia. Manusia kadang-kadang patut dipuji karena kebaikannya. Tiba-tiba dia buat perkara yang tak senonoh. Nah, hilang pujian. Merodom. Allah tidak macam itu. Itu maksudnya as-subutu wad dawam. Dan juga untuk menyatakan bahawa kepujian yang sebenarnya tetap kekal di sisi Allah. Apakah hakikat tersebut disadari oleh makhluk ataupun tidak, mereka sadari. Sadar ke tak sadar ke, Allah sememangnya terpuji. Adapun jika ungkapan itu dalam bentuk Ahmadullah, tapi bila ungkapan itu memuji Allah dengan Ahmadullah, aku memuji Allah. Sedangkan ketika ungkapan itu diucapkannya, hatinya sedang lalai tentang maknanya, maka itu bermakna dia telah berbohong. Aku memuji Allah, tapi dalam hatinya dia tidak ingat dengan apa yang mulutnya ucap. Itu bermakna dia telah dusta. Beza dengan bila kita sebut Alhamdulillah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal, yang paling hebat adalah alhamdulillah. Ini yang namanya doa pujian. Doa usana. Doa puji-pujian. Doa terbagi dua. Doa uttalab, doa sambil meminta. Satu lagi doa usana, doa dalam bentuk puji-pujian. Jangan dikira memuji Allah itu tidak ada permohonan di dalamnya. Lebih-lebih lagi bila kita memuji Allah, hati kita memahami apa yang kita sebut. Langsung Allah kabul. Contoh yang paling baik, permohonan Nabi Yunus dalam perut ikan di waktu malam di dasar laut. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang gelap, segelap-gelapnya, pada waktu malam lagi, di dasar laut lagi, dalam perut ikan lagi. Apa bunyi doa Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak sebut, "Ya Allah, tolong engkau suruh ikan ini supaya timbul dan muntahkan aku di tepi pantai." No. Itu namanya doa uttalab. Tapi yang Nabi Yunus sebut, doa usana. Memuji Allah. Pertama, la ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Cuba tengok, tidak ada permintaan pun di situ. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Ini pengiktirafan. Lagi-lagi tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, ya Allah. Itu pengakuan dalam diri. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanya engkau. Ini yang Ustaz katakan pada awal tadi.
Ayat ini walaupun 3 ayat, tapi dia mengandung pengajaran yang sangat tinggi sebab dia membawa makna tauhid. Nah, kita pula ingin tahu dalil-dalil tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan Allah. Yang kedua, apa kata Yunus? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Makna panjangnya, maha suci engkau ya Allah daripada segala kekurangan. Maha suci engkau ya Allah daripada segala kecacatan atau keaiban. Pengakuan lagi. Lebih-lebih lagi, pengakuan yang ketiga. Inni kuntu minaz zalimin. Aku mengaku ya Allah, aku banyak buat dosa. Aku banyak buat zalim. Inni kuntu, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Beliau mengaku karena beliau meninggalkan kaum tanpa izin Allah. Berbeza dengan Nabi Muhammad tinggalkan Mekah dengan izin Allah hijrah ke Madinah. Tapi Nabi Yunus kecewa dengan sikap kaumnya, lalu tinggalkan kaum sebelum mendapat izin daripada Allah. Ini maksudnya, aku mengaku ya Allah, aku telah berbuat zalim. Mana letaknya permintaan? Ini yang kita sebut dengan doa utsana. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Ikan pun disuruh timbul, muntahkan. Ceritanya panjang. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang lain. Apa kata Allah kehebatan doa itu? Kalaulah tidak karena tasbihnya Yunus yang menyebut subhanak, itu tasbih, maha suci engkau ya Allah. Kalau bukan karena tasbihnya Yunus, niscaya aku akan letakkan Yunus ke dalam perut ikan tersebut hingga hari kiamat. Apa maknanya? Maknanya, sungguh power. Subhanak. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua ungkapan sangat ringan disebut lidah, tapi sangat berat dalam timbangan amal baikmu pada hari kiamat. Dan dua ungkapan itu sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Banyak-banyaklah bertasbih. Banyak-banyaklah bertahmid. Okey, kita teruskan. Itu rahasianya mengapa kita sebut alhamdulillah, bukan ahmadullah. Di sini bagusnya bila kita tahu kaedah bahasa Arab, barulah kita dapat menafsirkan Quran dengan lebih sempurna, lebih tepat. Sebab Quran bahasa Arab. Imam Qatadah berkata, ini masih lagi ayat 1. Adapun hikmah didahulukan menyebut langit daripada bumi. Allah sebut langit dahulu baru bumi. Dan mendahulukan kegelapan sebelum cahaya. Demikian juga menyebut syurga sebelum neraka. Karena kegelapan fizikal telah wujud lebih dahulu sebelum wujudnya cahaya. Yakni alam ini bermula dengan kegelapan, kemudian menyusul penciptaan matahari. Allah cipta makhluknya, langit bumi ini dalam keadaan gelap. Kemudian baru Allah cipta matahari, barulah terang. Sebagaimana juga kegelapan maknawi. Kegelapan maknawi. Bukan gelap cahaya ya. Kegelapan maknawi maknanya orang-orang yang berada dalam kesesatan. Seperti kejahilan, kekufuran, kesyirikan,
adalah lebih dahulu kewujudannya daripada cahaya, yakni cahaya keimanan. Sebabnya Arab jahiliyah sebelum datang Nabi Muhammad, mereka dalam kegelapan, sembah berhala. Sebabnya Arab tersebut dipanggil dengan Arab jahiliyah, kejahilan dahulu. Lebih dahulu daripada cahaya keimanan, cahaya pengetahuan, dan cahaya tauhid. Ini sesuai dengan firman Allah. Apa kata Allah menyebut tentang perkara ini? Sebelum Ustaz baca ayat ini, betul tak? Sebelum kita kenal tafsir Quran, ini cahaya. Kita punya amalan dulunya, keyakinan akidah dulunya, bercampur baur dengan syirik, dengan khurafat. Itu semua gelap. Tapi setelah kita tahu Al-Quran, oh ini rupanya yang Allah mahu. Ini maknanya cahaya. Itu sebabnya, mengapa kata Nabi, siapa sungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Tidak berjalan ni, dalam meniti, supaya tidak terjatuh, perlulah cahaya. Dan cahaya ini pula, yang boleh membuat kita mempertimbangkan, tidak ke kiri ke kanan ke, tidak begini ke begitu, karena ada cahaya yang akan menerangi. Sehingga kita, sebabnya kata Nabi, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia 2 itu? Quran dan Sunnah. Itu sebabnya Quran dan Sunnah adalah 2 cahaya yang perlu senantiasa kita terangi diri kita. Nah ini lebih-lebih lagi ayat ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ustaz jelaskan sedikit. Cantik ayat ini, walaupun tidak ada penjelasan di bawah. Sebab penjelasan di bawah Imam Al-Qurtubi masih lagi tentang ayat 1 tadi. Ustaz jelaskan sedikit ayat ini. Allah menyebut, Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Bukan bidan. Bidan hanya usaha saja. Sebagaimana bila kita haus, kita minum. Hilang dahaga. Bukan minuman yang menghilangkan dahaga, tapi Allah. Cuma minuman ni penyebab saja untuk dahaga itu hilang. Itu sebabnya Allah sebut di sini, Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Allah tidak sebut bidan. Allah tidak sebut doktor. Bidan dan doktor itu sebagai usaha saja. Kalau Allah kata tak akan keluar, tak akan keluar. Begitu keyakinan kita. Sebabnya Allah gunakan istilah wallahu akhrajakum min butuni. Butun itu batnun, perut. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Lalu dalam keadaan macam mana kita keluar dari perut ibu? La ta'lamuna syai'a. Kamu tidak mengetahui walau sedikit. Kaedah dalam bahasa Arab, bila sesuatu yang dinafikan itu nakirah tanpa alif lam, la ta'lamuna syai'an, bukan asyai'a. Dia membawa makna am. Tak ada satu pun yang kamu tahu. Itu maksudnya. Satu pun kamu tidak tahu. Mungkin boleh kita gunakan istilah lain. Keluar dari perut ibu, kita bagaikan blank disk, blank cassette.
CD kosong, kaset kosong. Itu maksudnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Untuk apa? Supaya kamu bersyukur. Kita dapatnya ilmu hari ini, betul tak? Karena kita mendengar. Ini pemberian Allah. Kita dapat ilmu, betul tak? Hasil dari penglihatan. Ini pemberian Allah. Allah beri kita hati, Allah beri kita akal. Betul tak itu anugerah Allah? Tapi mengapa manusia semakin pintar, semakin sombong? Realiti. Ustaz tidak kata semua. Mudah-mudahan bila kita kenang ayat ini, kita dulu keluar dari perut ibu blank disk. Tapi karena kita dapat mendengar, dapat melihat, dan punya akal yang waras, akhirnya kita dapat BA, dapat master, dapat PhD, dapat profesor. Mengapa sekian banyak nikmat yang Allah bagi sehingga awak ada gelaran-gelaran mulia itu? Lalu semakin sombong pada Allah? Nah, ini ayat ini pengajarannya cantik. Itu sebabnya kata Allah, la'allakum tashkurun. Karena kamu jadi orang pintar berkat ada telinga yang boleh mendengar, ada mata yang boleh melihat, sehingga kamu boleh buat kajian demi kajian. Allah yang bagi sarana ini, peralatan ini semua Allah yang bagi. Mengapa makin pintar, semakin sombong pada Allah? Okey, kita teruskan. Imam Al-Qurtubi berkata, masih lagi ayat pertama. Para ulama berkata, surah Al-An'am ini adalah hujah yang paling asas untuk menolak dakwaan kaum musyrikin dan golongan mubtadi'in, pembuat bid'ah, dan juga sesiapa sahaja yang mengingkari akan adanya hari berbangkit. Oleh itu, surah Al-An'am ini diturunkan serentak keseluruhannya karena ia mengandungi makna yang satu dalam penghujahan. Begitu kata Imam Al-Qurtubi. Penggunaan huruf summa yang artinya kemudian pada bahagian akhir ayat ini, summal ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir. Mengapa ada kata sambung summa? Kemudian pada bahagian akhir ayat di atas, kemudian orang-orang kafir itu mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka, menunjukkan betapa buruknya perbuatan orang-orang kafir tersebut. Maksudnya, ini maksudnya, mereka mengakui bahawa Allah lah satu-satunya yang mencipta segala-galanya. Orang kafir, Nasrani, Kristian, menyembah Isa, mendakwa Isa anak Tuhan, tak pernah mengatakan Isa itu yang mencipta langit dan bumi. Nah, bukan Isa yang menciptakan kegelapan dan nur. Nah, mereka tahu yang mencipta itu adalah Allah. Bukti-bukti kekuasaannya sangat jelas. Kekuasaan Allah buktinya sangat jelas dan nikmatnya juga sangat nyata. Namun demikian mereka tetap mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hal ini sama betul dengan ungkapan, hai kawan, aku telah berikan kepadamu segala keperluanmu. Aku juga telah berbuat baik kepadamu. Kemudian kamu caci maki aku. Nah, dia lebih kurang macam itu tuh pemahamannya. Orang-orang kafir, bukankah kamu tahu yang mencipta langit dan bumi adalah aku? Bukankah engkau tahu yang mencipta dirimu dan segala harta milikmu itu adalah aku yang menganugerahkanmu? Lalu kamu syirikkan aku dengan berhala. Lalu kamu sembah api. Lalu kamu sembah berhala. Ini faedahnya
adanya kata sambung summa. Begitu dalam kaedah bahasa Arab. Jika di sini digunakan huruf waw, nah ini andai kata wa dan orang-orang kafir itu menyekutukan Allah, atau sedangkan orang kafir itu menyekutukan Allah sebagai kata sambung, maka ia tidak membawa makna penghinaan. Ia tidak membawa makna penghinaan yang disebut dengan taubih, sebagai derajat penghinaan yang terkandung di dalam kata sambung summa yang artinya kemudian. Mudah-mudahan boleh difahami. Seorang ayah atau ibu berkata kepada anaknya yang degil, nakal, yang durhaka, "Nak, fikirkanlah nak. Siapa yang melahirkan kamu? Siapa yang memberi kamu makan, minum, pakaian, dan pelajaran selama ini dari kecil? Tiba-tiba dah besar, kamu melawan mak bapak? Kamu bersikap kurang ajar pada mak bapak?" Kemudian, kata-kata kemudian itu tuh memberi makna suatu penghinaan terhadap orang berkenaan. Di sinilah rahasianya mengapa summa disebut setelah Allah memuji dirinya, mencipta langit dan bumi, mencipta gelap dan terang, kemudian orang-orang kafir itu tiba-tiba menyekutukan Allah. Dia mengandung makna taubihan, yaitu penghinaan Allah terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Okey, kita sambung dengan ayat berikutnya. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamma indah wa ajalum musamman indah thumma antum tamtarun. Dialah yang mencipta kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya. Dan dia sendirilah yang mengetahuinya, yaitu hari kiamat. Kemudian, kamu masih ragu-ragu tentang hari berbangkit? Okey. Allah SWT menunjukkan ayat ini kepada orang-orang atau kepada kaum musyrikin yang telah mempersekutukan sesuatu dengannya untuk mengingatkan balik kepada mereka tentang tauhid dan kebangkitan. Lalu berfirman, apa kata Allah kepada mereka? Bahwa dialah Allah yang telah mencipta asal-usul mereka, yaitu Adam alaihi salam dari tanah. Kemudian berkembang biak keturunannya di timur dan di barat. Sebagaimana dia juga yang mencipta segala kehidupan di atas permukaan bumi. Semua Allah yang mencipta. Dan kehidupan pula memerlukan kepada tumbuh-tumbuhan. Sebab kewujudan darah memerlukan kepada makanan. Dan makanan pula diambil dari tumbuh-tumbuhan di bumi. Atau daging binatang yang kehidupannya berkait rapat dengan tumbuh-tumbuhan. Binatang pun boleh sihat karena makan rumput. Manusia juga boleh sihat karena makan gandum, makan beras, buah-buahan, sayur-mayur. Semua ada kait mengait. Kemudian Allah batasi jangka masa kewujudan manusia. Allah batasi kewujudan manusia di atas muka bumi ini. Sejak lahirnya hingga kematiannya, Allah yang tetapkan, yang dipanggil dengan ajal. Di samping itu juga terdapat kewujudan yang lain bagi manusia, yaitu kewujudannya sejak dibangkitkan dari kuburan. Itu kewujudannya. Itu sebabnya manusia bukan hidup satu kali, tapi dua kali. Pertama di dunia sampai mati, kemudian akan hidup sekali lagi bila terjadi kiamat. Mereka dibangkitkan dari kubur untuk hidup kali yang kedua. Semua Allah telah aturkan. Kita wajib beriman dengan perkara tersebut.
Itu sebabnya kita katakan orang yang dalam hidupnya yang difikirkannya keselesaan hidup di dunia saja, sampai mencari kekayaan tanpa fikir halal haram, ingin enjoy berseronok-seronok, memuaskan nafsu seks walaupun bukan isteri yang halal, berseronok-seronok mempunyai kereta mewah walaupun dibeli daripada hasil duit curian atau rasuah. Apa ini? Tak ingatkah di akhirat nanti awak akan dituntut? Kalau awak ada kebaikan pun, nanti orang-orang yang awak rugikan dulu akan klaim dan Allah akan bagi kebaikan awak kepada orang-orang yang awak dulu pernah zalimi. Ini yang dipanggil dengan hakikat muflis. Walaupun banyak macam mana pun amal baik, tapi banyak zalimi orang di atas muka bumi, dia akhirnya akan dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya kebaikan di dunia, hasanah fid dunia yang kita minta, kata Imam Al-Qurtubi, yaitu mendapat siratal mustaqim di atas muka bumi. Bukan harta yang banyak, bukan pangkat yang tinggi. Walaupun hidup sederhana, tapi kita berada dapat panduan Quran dan Sunnah, itu better daripada kaya raya tapi lupakan panduan-panduan daripada Allah dan Rasul. Okey, kita teruskan. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan 2 ajal. Oh, Ustaz, kami baru tahu hari ini bahawa ajal ada 2. Seingat kami, bila sampai ajal kami mati. Betul? Itu ajal yang pertama. Tapi ada ajal yang kedua. Ajal maknanya ketetapan Allah. Timing yang telah Allah tetapkan. Dalam hal ini Allah telah menetapkan 2 ajal, yakni jangka masa kewujudan manusia. Jangka masa kewujudan manusia. Sampai ajal maknanya wujudnya di muka bumi berakhir. Itu ajal kematian. Tapi ingat, orang yang ada dalam kubur, ayah, ibu, atuk, nenek kita dan anak-anak kita, saudara mara kita, uncle, aunty yang sekarang berada di alam barzakh, mereka sedang menunggu ajal yang satu lagi, yaitu masa kewujudan untuk kali yang kedua. Itu sebabnya pertama, kewujudan di antara kelahiran dengan kematian. Lahir hingga mati. Itu ajal pertama. Yang kedua, kewujudan di antara kematian dengan kebangkitan, yaitu alam barzakh. Bila akan berakhir di alam barzakh? Itu sebabnya, barangkali jemaah masih ingat, Ustaz pernah sebut, setiap manusia ada 2 umur. Setiap manusia ada 2 umur. Kita baca dulu. Pandangan ini berdasarkan pendapat Hasan Al-Basri. Pandangan ini berdasarkan pandangan Hasan Al-Basri. Sedangkan pendapat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini orang yang pakar hadis, pakar Al-Quran, sehingga mendapat gelaran Turjamanul Quran berkat doa Nabi ketika beliau baby. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini ilmu agama yang mendalam dan berilah baby ini kemahiran dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga beliau mendapat gelaran Turjamanul Quran. Apa pandangan Abdullah ibnu Abbas dalam hal ini? Begitu juga Imam Mujahid dan lain-lain lagi. Kata mereka 2 ajal itu ialah, pertama, ajal pertama yaitu umur di dunia. Yang kedua, ajal kedua pula adalah umur manusia sehingga hari kematiannya.
Ajal pertama adalah umur dunia. Ajal pertama adalah umur dunia, bukan umur kita, umur dunia. Sejak ia dicipta sampai dia musnah, yaitu kiamat. Ini satu pandangan lagi. Itu ajal juga namanya. Betul tak kita hidup di dunia ini hanya sementara saja? Dunia itu sendiri akan hancur nanti. Setelah Allah cipta, dia akan hancur. Itu ajal bagi dunia. Yang kedua, ajal kedua yaitu umur manusia sehingga hari kematiannya. Okey, pandangan ini dengan pandangan pertama sama saja. Cuma yang pertama tadi, umur manusia didahulukan, umur dunia nomor 2. Pandangan Abdullah ibnu Abbas dan Mujahid pula, yang pertama jadi kedua, yang kedua jadi pertama. Sama. Penjelasannya, semua ajal atau ketentuan hanya ada ilmunya pada sisi Allah. Bila kita akan mati, bila bumi ini akan hancur, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Tak ada seorang pun yang tahu. Maksud ajal ialah permulaan dan berakhirnya sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bertambah dan tidak akan berkurang. Tidak ada seorang pun mengetahui ilmu tentang ajal kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia seorang nabi atau rasul, atau dia seorang malaikat yang hampir dengan Allah, semua tidak tahu. Barangkali kita masih ingat lagi tentang penulisan takdir. Ada namanya takdir azali. Ada namanya takdir yaumul misab. Ada namanya takdir umuri. Ada namanya takdir hauli. Ada namanya takdir yaumi. Kita dah bahas itu dengan panjang lebar. Hatta malaikat tak tahu bila kita akan mati. Cuma Allah kata kepada malaikat, insan ini ada 2 umur. Umpamanya 60-70. Cabut nyawanya umur 60. Tapi bila kau lihat malaikat, dia ini suka bersedekah, suka menghubungkan silaturahim, jangan kau cabut pada umur 60, tapi delay pada umur yang kedua, iaitu 70. Ilmu tentang 60 ke 70 ini hanya ada dalam ilmu Allah, bukan malaikat. Malaikat hanya akan tahu umur 60, umur pertama, dia tengok. Orang tersebut suka memutuskan silaturahim. Orang tersebut tidak suka bersedekah. Sesuai dengan pesan Allah, cabut. Innalillah. Tapi pada umur itu, ternyata dia suka bersedekah dan suka menghubungkan silaturahim. Walaupun ada saudara mara yang ingin memutuskannya, dia tetap ingin. Sesuai dengan pesanan Allah. Lalu, malaikat delay 10 tahun yang akan datang. Contoh ya, contoh. Allah tak cakap macam itu. Cuma Allah hanya kata, malaikat, manusia ini ada 2 umur. Umur pertama begini-begini dan cabut umurnya pada umur yang kedua jika dia begini dan begini. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedekah dan menghubungkan silaturahim dapat memanjangkan umur. Allahu akbar. Ini faedahnya kita bila belajar. Sehingga kita tidak keterlaluan memikirkan dunia, 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 dunia. Sampai tidak ada masa langsung tak dengar ceramah-ceramah semacam ini, salah. Salah sangat. Bukan bermakna dengar ceramah terus. Buatlah kerja-kerja dunia juga. Kita bukan malaikat, kita perlu makan, minum, tempat, kereta. Tapi jangan hanya fokus
dunia saja, akhirat kena ingat. Baiklah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz teruskan. Semua bentuk ajal ketentuan hanya ada di dalam ilmu di sisi Allah. Maksud ajal adalah permulaan dan berakhirnya sesuatu yang sudah ditentukan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila ajal dah tiba, sama ada ajal pertama ke ajal kedua, ia tidak boleh didahulukan walau sesekund, sesaat, dan dia tidak boleh dilambatkan walau sesaat. On time. Itu maksudnya. Tidak ada seorang pun mengetahui ilmu tentang ajal kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia seorang nabi, rasul, malaikat yang sangat hampir dengan Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan dua ajal di atas ialah ajal di dunia. Ajal dunia. Bila dunia ini akan musnah, dan ajal insan. Yang dalam bahasa Arabnya disebut ajalud dunya wa ajalul insan. Ajalud dunya wal insan, iaitu ajal dunia dan ajal manusia. Dan satu lagi adalah ajal qiyamah, iaitu ajalul qiyamah, iaitu hakikat ini sebagaimana firman Allah, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ayat 11 dari surat Al-Munafiqun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, yaitu ajal. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Allah tahu sangat. Kamu dulu di dunia orang baik ke atau orang jahat? Kamu orang yang dulu pernah buat jahat tapi segera bertobat atau tak mau tobat sampai mati? Semua Allah tahu. Imam Al-Maraghi berkata, yang dimaksudkan dengan wa ajalun musamma indah dalam ayat, ada lagi satu ajal yang ada pada sisinya. Ini kata Imam Al-Maraghi pula, ialah tidak ada seorang pun yang mengetahui selainnya, karena dia tidak memaklumkan kepada sesiapa pun tentang hari kiamat, sama ada malaikat yang hampir dengannya ataupun para rasul yang diutusnya. Tidak ada yang mengetahui bila kiamat akan terjadi. Begitu juga bila seseorang itu akan meninggal dunia. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Kita baca ayat yang terakhir. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu zahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Imam Ibnu Katsir berkata, para mufassirin berbeza pendapat tentang tafsir ayat ini. Kepada beberapa pendapat, walaupun mereka semua bersepakat menolak pendapat Jahmiyah yang mendakwa bahwa Allah itu berada di mana-mana. Para ulama, para mufassirin sepakat tentang tafsir ayat ini kepada beberapa pendapat, walaupun mereka sepakat menolak pahaman Jahmiyah. Pahaman Jahmiyah rupanya yang mengatakan Tuhan itu di mana-mana. Tafsir yang paling sahih dalam hal ini adalah bahawa dialah Allah yang disembah oleh makhluk di langit. Dialah Allah yang disembah oleh makhluk yang di langit. Dan dialah yang disembah oleh makhluk yang di bumi. Itu makna yang betul.
Makhluk di langit, siapa dia? Malaikat. Semuanya menyembah Allah. Makhluk di bumi, siapa dia? Manusia, jin. Juga menyembah Allah, Tuhan yang sama. Bukan memahami secara literal. Dialah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi dengan membawa makna Allah berada di mana-mana. Itu tafsiran Jahmiyah. Tafsiran yang betul, dialah Allah yang disembah oleh makhluk yang di langit dan disembah oleh makhluk yang di bumi. Yaitu Tuhan yang sama. Tafsiran ayat ini, yaitu ayat yang ketiga, sama betul dengan maksud firman Allah dalam ayat yang lain. Nah, ini sebabnya mengapa topik kita pada pagi ini dalil-dalil tentang keesaan Allah. Apa kata Allah pada ayat lain menguatkan lagi ayat yang ketiga tadi? Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Az-Zukhruf ayat 84. Coba dengar pandangan As-Sa'labi. As-Sa'labi berkata daripada Jabir bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba dengar apa sabda Nabi. Kata As-Sa'labi bahawa Jabir pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat pertama dari surat Al-An'am ini. Ini yang Ustaz maksudkan. 3 ayat pertama ini. Padahal jumlahnya ada 165 ayat. Tapi 3 ayat pertama surat Al-An'am ini, barang siapa yang membaca 3 ayat pertama dari surat Al-An'am ini, yaitu bermula daripada Alhamdulillah hingga akhir ayat yang ketiga, wa ya'lamu ma taksibun, niscaya Allah akan berkata kepadanya pada hari kiamat. Allah akan kata kepadanya pada hari kiamat. Apa yang Allah akan kata? Ini dia. Amshi fi zilli la zilla illa zilli. Wa kul min thamara wa kul min thimari jannati. Washrab min ma'il kautsar. Waghtasil min ma'il as-sabil. Fa anta 'abdi wa ana rabbuk. Allahu akbar. Allahu akbar. Apa maknanya? Allah akan berkata kepada orang yang membaca 3 ayat ini, berjalanlah kamu di bawah naungan arasy-Ku. Oh, suatu penghormatan. Allah pula yang cakap. Tiada naungan pada hari ini kecuali naungan-Ku. Makanlah buah-buahan syurga-Ku. Minumlah air telaga Al-Kautsar dan mandilah dari air Salsabil, sebab engkau, aku beri penghormatan seperti itu karena engkau adalah hamba-Ku, sedangkan aku pula adalah Tuhanmu. Allahu akbar. Begitu kata As-Sa'labi. Begitu kata As-Sa'labi. Hadirin dan hadirat, hujah itu boleh kita lihat di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yang namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi, juz yang ke-7,
muka surat 246 hingga 247. Kita boleh dapati keterangan tersebut. Ustaz ulas sedikit saja lagi. Nabi ada sebut dalam hadis sahih, sab'atun, ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasku, yang pada hari itu tidak akan ada yang mendapat naungan kecuali 7 golongan ini saja. Di sama yang pertama dikatakan imamun adil, sampai ke 7-nya. Ini memberi makna, menguatkan lagi hadis ini, bahwa di akhirat nanti ada insan yang bangkit dari kubur dapat naungan daripada Allah. Bukan hanya mendapat naungan daripada Allah, Allah suruh dia makan makanan dari syurga, buah-buahan syurga, suruh minum air dari telaga Al-Kautsar, yang bila diminum kita tidak akan haus buat selama-lamanya, dan Allah suruh mandi dengan air salsabil, itu nama disebut dalam Al-Quran. Begitu juga yang paling mustahak, Allah akui bahawa kita ini hambanya dan dia adalah Tuhan kita. Ini di antara fadilat 3 ayat pertama surat Al-An'am, kalau boleh baca setiap hari. Barangkali sebelum ini kita tidak tahu, tapi pagi ini kita tahu. Itu fadilatnya. Kalau hafal lagi bagus. Kalau 3 ayat pertama itu dibaca dalam ayat lazim, dalam salat, lagi bagus. Yang mustahak, macam yang Ustaz sebutkan tadi, untuk mendapat fadilat sesuatu tidak cukup dibaca saja. Difahami maknanya, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan anggota, dan sebar-sebarkan pada orang lain. Sekian dulu yang dapat Ustaz sampaikan tentang tafsiran 3 ayat pertama dari surat Al-An'am. Segala yang baik datangnya daripada Allah. Segala kekurangan itu kekurangan dari Ustaz sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini